Perkenalkan, nama saya Bunga Dewi Anggrini. Saya berasal dari kelas manajemen pagi A2 semester 6 NIM 181041661. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada dosen pembimbing saya Pak Adi Randi SEMM dan dosen pengampu saya Pak Adi Musalim SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan perbandingan 5 jurnal. Latar belakang. Manajemen berasal dari kata cuminix yang artinya mengatur peraturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen memiliki arti yang sangat luas. Dapat berarti proses, seni maupun ilmu. Dikatakan proses karena dalam manajemen terdapat beberapa tahap untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan seni karena merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manajemen dalam mencapai tujuan, di mana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang mempunyai cara atau gaya tersendiri dalam mencapai tujuan perusahaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien efektif. MSDM dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Jurnal 1. Pengaruh kompetensi lingkungan kerja dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil Sekretariat Kota Padang. Jurnal 2. Analisis pengaruh kompensasi keamanan kinerja beban kerja terhadap keinginan untuk berpindah melalui komitmen organisasional sebagai variabel interviewing. Studi kasus pada PT Mitra Aneka Rezeki Kabupaten Kuburaya. Jurnal 3. Pengaruh karakteristik pekerjaan, penempatan, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Jurnal 4. Pemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Jurnal 5. Pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Persamaan. Kelima artikel jurnal di atas berkenaan analisis pengaruh teknik, motivasi, dan produktivitas pegawai negeri sipil Kabupaten Melawi. Permasalahan dari 5 artikel tersebut menunjukkan permasalahan tentang kompensasi, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan terhadap motivasi kerja. Perbedaan objek pada penelitian pada kelima jurnal tersebut berbeda. Pada artikel pertama, objek penelitian adalah pengaruh kompetensi, lingkungan kerja, motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil Sekretariat Daerah Kota Padang. Pada artikel jurnal 2, objek penelitian pada studi kasus PT Mitra Aneka Rezeki Kabupaten Kuburaya. 3. Pada artikel jurnal 3, penelitian ada karakteristik pekerjaan, penempatan, dan gaya kepemimpinan karyawan Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Pada artikel jurnal 4, objek penelitian adalah pada kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Pada artikel jurnal 5, objek penelitian adalah kerja, motivasi kerja, Stasiun PSKD Pontianak. Jumlah perbedaan halaman jurnal. Isi halaman jurnal 1 22 halaman, isi halaman jurnal 3 29 halaman, isi halaman jurnal 4 17 halaman, isi halaman jurnal 5 44 halaman. Tahun penulisan 5 artikel tersebut mempunyai perbedaan. Artikel pertama dipublis pada tahun 2021, artikel 2 dipublis pada tahun 2018, artikel 3 dipublis pada tahun 2017, artikel 4 dipublis pada tahun 2016, artikel 5 dipublis pada tahun 2019. Latar belakang jurnal 1. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan memiliki beberapa faktor yang saling terikat dan berpengaruh. Salah satu faktor tersebut sangat penting untuk menggerakkan faktor lainnya, yaitu faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mengelola mengoptimalkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam organisasi karena manusia inilah yang mampu menggerakkan seluruh komponen yang berada dalam organisasi. Jurnal kedua, persoalan sumber daya manusia seringkali muncul dan menghambat kinerja perusahaan. Di antaranya adalah turnover, keinginan untuk berpindah. Turnover intention merupakan sinyal awal terjadi turnover karyawan dalam organisasi. Turnover intention adalah derajat kecenderungan sikap yang dimiliki oleh karyawan untuk bekerja baru dalam organisasi.
atau tempat lainnya, atau adanya rencana untuk meninggalkan perusahaan dalam masa 3 bulan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang. Sikap lain secara simultan menunjukkan dalam individu ketika muncul turnover, extension adalah berupa keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain, mengevaluasi kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik dari tempat lain. Jurnal 3. Sumber daya manusia mumpuni juga menjadi penentu dalam organisasi guna mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang ada dalam organisasi ini akan menjalankan tugas yang nantinya berfungsi untuk menunjukkan organisasi dalam hal kinerja baik, merupakan yang sangat diperlukan perusahaan guna membantu mencapai tujuan. Kinerja merupakan hasil dari fungsi-fungsi atau indikator-indikator dari suatu pekerjaan dalam periode tertentu. Kinerja merupakan suatu dampak kegiatan karyawan kota, Setda, Kota Denpasar memiliki masih kurang perlu adanya peningkatan ke arah yang lebih baik lagi agar bisa membantu organisasi dan pencapaian visi misi yang telah ditetapkan kinerja. Karyawan memainkan peran penting dalam pertumbuhan organisasi. Permasalahan terdapat Setda Kota Denpasar. Menurut wawancara kepada Bapak Keran Sekretariat Kota Denpasar, adalah mereka tidak diberikan kebebasan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Selain itu, beragamnya tugas yang diberikan juga menjadi permasalahan yang terjadi cepat di Setda Kota Denpasar. Kedua hal tersebut berdampak pada kinerja mereka. Hal ini berhubungan dengan karakteristik pekerjaan mereka. Karakteristik pekerjaan merupakan sejauh mana pekerjaan ini memberikan umpan balik kepada karyawan dalam menyelesaikan tugas. Permasalahan yang dilihat selain karakteristik pekerjaan adalah penempatan karyawan di Setda Kota Denpasar. Jurnal 4. Seorang kepala sekolah memegang peranan penting dalam perkembangan sekolah yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang dimaksud merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain, dalam hal guru dan staf administrasi, demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Jurnal 5. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan lingkungan, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia membidangi urusan kelautan dan perikanan. Persamaan. Kelima artikel jurnal ini, para penulis sudah menjelaskan latar belakang untuk penulisan judul jurnal pembahasan tentang motivasi lingkungan dan produktivitas. Perbedaan penulis artikel pertama, kemampuan kerja dapat memberikan prestasi kepada para kinerja melalui kompensasi untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan. Penulis artikel 2, untuk mengetahui pengaruh signifikan kompensasi, keamanan kerja, beban kerja, dan komitmen kerja terhadap keinginan untuk berpindah tempat kerja. Penulis 3, mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan, penetapan dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Sekretariat Kota Denpasar. Karakteristik pekerjaan, pendapat dan gaya kepemimpinan perlu diperhatikan. Penulis artikel keempat, penelitian ini difokuskan pada gaya kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, upaya kepala sekolah dalam menghambat kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru SD Negeri 6 Eman Bembang. Penulis artikel 5, pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada stadium PSKD Pontianak. Kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal 1. Kinerja menurut Edison Anwar Kumeria adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Colquitt, Lipiner, West, Wibowo 2016 mengemukakan bahwa kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi baik secara positif maupun negatif pada penyelesaian tujuan organisasi. Pendapat lain memandang kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka, tetap fokus pada kinerja efektif dan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran, dan penilaian. Pendapat lain lagi menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, karakteristik lain efektif. Jurnal 2. Menurut Atmawati 2008, kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa dari pelaksanaan pekerjaan organisasi atau perusahaan dalam bentuk uang atau lainnya, berupa seperti gaji, upah, bonus intensif, dan tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, makan, cuti, dan lain-lain. Turnover extension adalah kecenderungan atau niat karyawan berhenti kerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Jurnal ketiga,
Kinerja merupakan hasil kerja yang dinilai secara kualitas maupun kuantitas, yang hasilnya karyawan kurun waktu tertentu. Mengatakan kinerja karyawan dianggap sebagai apa yang karyawan lakukan dan apa yang tidak karyawan lakukan. Indikator kinerja karyawan yang dimukakan oleh Wiraman adalah kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan diselesaikan atau catatan yang berkaitan dengan keluaran yang dihasilkan. Kualitas mutu yang dihasilkan, hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran, ketepatan waktu, yaitu penggunaan sumber daya manusia masyarakat dalam waktu tertentu. Jurnal 4, James MC George Brown 1887 merupakan pelopor kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral pada pengikut dan upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis untuk memobilisasi energi dan sumber daya menyuarakan kepentingan pribadi mereka. Pada intinya, menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai sebuah proses mempengaruhi komitmen atau sasaran bersama, memberikan wewenang para pengikut untuk mencapai tipe. Pemimpin transmisional untuk menciptakan suatu yang baru dari sesuatu yang lama. Memimpin harus mengembangkan dan mengkomunikasikan bayaran baru bagi bayangan yang lama, dan membuat agar orang tidak melihat bayangan tetapi juga memberikan komitmen kepadanya. Jurnal 5, menurut Wibowo 2014-323, motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku Indonesia pada pencapaian tujuan, sedangkan elemen yang dikandung dalam motivasi memiliki unsur membangkitkan, mengarahkan, penjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus-menerus apa adanya. Tujuan menurut Bangun 2012-317, sebagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa motivasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kerja dan pembaruan tingkat perputaran absensi kerja. Metodologi penelitian. Jurnal pertama, pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan kuesioner pada auditor. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskripsi kuantitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer, data yang digolongkan sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Kompetensi lingkungan kerja, motivasi berprestasi, variabel pengaruh, dan kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Padang, variabel terpengaruh. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan uji regresi linier berganda. Jurnal 2, data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang dianalisis dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis kompensasi, keamanan, dan beban kerja pengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasional dan kompensasi. Keamanan kerja, beban kerja berpengaruh secara signifikan terhadap keinginan untuk berpindah melalui komitmen organisasional. Implikasi praktis penelitian ini adalah model manajemen dalam hal mengantisipasi para buruh berkeinginan untuk berpindah dengan memperhatikan kompensasi yang diterima. Keamanan kerja yang dihadapi, beban kerja berlebihan, serta komitmen organisasional. Jurnal ke-3, menggunakan pendekatan non-probability dengan metode progressive sampling dengan kriteria pengawal yang memiliki pendidikan minimal S1 dan memiliki umur 22-55 tahun. Jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 102 karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hal yang diperoleh pada penelitian ini adalah karakteristik pekerjaan, penempatan, dan gaya kepemimpinan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal keempat, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif sebanyak penelitian kepala sekolah 5 orang. Teknik menggunakan ada penelitian survei dengan menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan alat pengumpulan data primer. Jurnal 5, teknik yang digunakan ada sampling jenis atau sensus. Teknik analisis data yang digunakan ada analisis regresi linier sederhana, koefisiensi korelasi, koefisien determinasi, dan uji kelayakan model UF. Hasil pengujian menunjukkan persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian adalah ini, Y sama dengan 2,802 ditambah 0,399 X. Hasil koefisien korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,511 yang menunjukkan bahwa hubungan antara lingkungan kerja dan motivasi adalah cukup. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R kuadrat yang diperoleh adalah sebesar 0,261 yang berarti 26%,1. Motivasi kerja dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebesar 73,9%. Motivasi kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini. Persamaan jurnal 1
sampai 5 ada menggunakan analisis data maupun data tulis maupun data lapangan. Adapun perbedaan antara jurnal 1 sampai 5 ada perbedaan terletak di tempat atau lokasi metode penelitian tersebut. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa satu kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Padang. Dengan demikian hipotesis 1 didukung 2. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Padang. Dengan demikian hipotesis 2 dukung 3. Motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Padang. Dengan demikian hipotesis 3 didukung 4. Kompetensi lingkungan kerja motivasi berprestasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Padang. Dan demikian hipotesis 4 didukung. Jurnal 2. Implikasi praktis penelitian ini adalah temuan untuk manajemen dalam hal mengatasi para buruh berkeinginan untuk berpindah dengan memperhatikan kompensasi yang diterima, keamanan yang dihadapi, beban kerja yang berlebihan, serta komitmen organisasional yang rendah. Jurnal ketiga. Hal yang diperoleh dalam penelitian ini adalah karakteristik pekerjaan, penempatan, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal keempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah dominan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini mampu meningkatkan kinerja guru. Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dengan rapat koordinasi, memberi arahan dan bimbingan dalam melaksanakan tugasnya. Sementara hambatan yang dihadapi minimnya fasilitas sarana prasarana sekolah yang belum memadai. Jurnal 5. Hasil pengujian menunjukkan persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah Y sama dengan 2,83 ditambah 0,9F. Hasil koefisien kepastian menunjukkan R sebesar 0,1 yang menunjukkan bahwa hubungan antara lingkungan kerja dan motivasi cukup. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa R kuadrat yang diperoleh adalah sebesar 0,261 yang berarti bawah 26,1%. Motivasi kerja dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebesar 73,9%. Motivasi kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang diteliti oleh penelitian ini. Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F hitung 14,87, F tabel 4,06, dan nilai signifikan sebesar 0,0 kurang lebih 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi motivasi dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Persamaan. Adapun persamaan hasil penelitian antara jurnal 1 sampai 5 ada sama-sama tidak menggunakan data dari variabel. Perbedaan-perbedaan terletak di hasil akhir. Kesimpulan dan saran. Jurnal 1. Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel lingkungan terhadap kinerja, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel motivasi prestasi terhadap kinerja, dan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja dan motivasi berprestasi secara simultan terhadap kerja pegawai. Jurnal 2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi, keamanan kerja, beban kerja terhadap keinginan untuk berpindah, untuk mengundurkan diri melalui komitmen organisasional dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan. Jurnal 3. Simpulan. Berdasarkan penelitian telah diuraikan ada karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas karakteristik pekerjaan yang diterima karyawan, maka dapat meningkatkan kerja para karyawan yang menjadi respon penelitian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Penempatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pengalaman kerja karyawan dapat menimbulkan kinerja pada karyawan menjadi responden penelitian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap proses kinerja karyawan. Jurnal 4. Keberhasilan sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan yang dituangkan dalam visi dan misi sekolah tidak lepas dari memimpin dalam hal kepala sekolah. Dalam memimpin sekolah yang dipimpinnya harus menerapkan gaya atau pola kepemimpinan untuk mencapai tujuan dimaksud. Keberhasilan sekolah pada SD Negeri 6 Beban, Kecamatan Pino. Untuk mencapai tujuan dimaksud, keberhasilan sekolah pada SD Negeri 6 Beban, Kecamatan Pino tidak lepas dari gaya kepemimpinan kepala sekolah dan memimpin sekolah.
Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 6 Amang Bambang, Kecamatan Pinang Selatan, Kabupaten Melayu merupakan kepemimpinan transformasional. Jurnal 5. Karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang bekerja di stadium PSKDP Pontianak adalah pria berumur 38-47 tahun, berpendidikan S1, memiliki pangkat penata T1 golongan IID bagian stadium PSKD Pontianak. Berpenghasilan berbulan antara 2.500.000 sampai dengan 3.449.000. Persamaan regresi linear sederhana penelitian ada Y sama dengan 2,382 tambah 0,39 X hasil kalkulasi menunjukkan R sebesar 0,511. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara lingkungan kerja dan motivasi kerja adalah cukup. Hasil koefisien determinasi merupakan R menunjukkan nilai R kuadrat yang diperoleh ada sekitar. Hal ini berarti bahwa 26,1%. Motivasi kerja dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebesar 73,9%. Motivasi kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F itu 14,807, kurang lebih dari F. Persamaan. Adapun persamaan kesimpulan dan saran antara jurnal 1 dan 5, seorang pemimpin harus memperhatikan bawahannya. Perbedaan antara jurnal 1 dan 5 adalah dari cara memperhatikan karyawan. Daftar pustaka jurnal 1 Ami Warmis artikel 2015 pengaruh kompensasi kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Universitas Taduloko Malang. Jurnal katalog volume nomor 1. Jurnal 2 Abdillah Jokotohem konsep aplikasi PLS Pelecehan Syukur untuk penelitian empiris Badan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta. Jurnal 3 Aisyah Herlina 2014 pengaruh penetapan pegawai terhadap kinerja dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Melayu. Jurnal S1 Pemerintahan volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014. Jurnal 4 Dalai Timpe 2002 Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kepemimpinan PT Gramedia Asri Media oleh PT Elix Media Komputindo AA Anwar Prabu Maningkunegara 2010. Evaluasi Kinerja SDM Bandung PT Revika Aditama. Jurnal 5 tidak ada daftar pustaka. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata saya yang kurang maksud, saya mohon minta maaf karena menurut saya artikel saya masih jauh dari kata sempurna. Sekian dan terima kasih.